Oke, selamat pagi, selamat ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar ke Excel part 2, yaitu kita mempelajari bagaimanakah basic statistik dan basic matematik menggunakan Excel. Nah, seperti yang saya sudah berikan kepada teman-teman, ini bentuknya masih Microsoft Word. Kita harus pindahkan data ini ke Excel dulu. Ini penting sekali, kesannya mudah, namun belum tentu. Karena ini adalah teks ya, yang ada di sini itu adalah teks. Bagaimana kita mengubahnya ke bentuk angka? Yuk kita pindah sama-sama ya. Dibuka dulu Word-nya, kemudian kita copy datanya. Kita copy datanya, kalau data besar bisa dengan cara ini ya, diklik aja ini ya. Kalau mau menampilkan header footer, diklik dulu. Nah, kemudian kalau mau mengcopy kolom, misalnya seperti ini, kalau mau copy seluruhnya, seluruh box, silakan klik tanda ini. Mari kita tekan Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita buka Excel kita. Ya, di sini. Kemudian kita paste. Jangan lupa klik kanan, kemudian paste spesial as text. Nah, begitu. Nah, ini baru sudah ya, sudah tercopy. Teman-teman kalau copy biasa menggunakan Ctrl V atau cuma paste saja, saya rasa kadang-kadang hasilnya kurang pas. Ya, karena ada spasi, jadi antara kita kalau nulis angka ya, 1, 2, 3, dan seterusnya kalau di Excel cuma ketik aja kemudian enter gitu. Namun kadang-kadang kalau kita copy dari Word, itu spasinya muncul. Jadi kalau 1 spasi, kemudian 9 spasi, itu tidak simpan menjadi angka. Ya, bisa saja nanti berubah. Ya, jadi seperti teks. Saya sarankan untuk paste spesial sebagai teks gitu. Kemudian kalau angka misalnya ini adalah angka ya, kita perlu pastikan bahwa tipenya betulan angka. Apalagi yang mau kita otak-atik hari ini adalah 2 kolom ini ya. Skor, ya itu harus tipenya angka. Seperti itu. Yuk, sekarang saya mau jelaskan dulu kolom pertama ini adalah student ID atau nomor induk gitu ya. Ini adalah kolom. Saya mau tengahkan, nah ini adalah kolom. Kemudian saya mau buat kotak. Oke, seperti ini. Lihat ya. Kemudian kolomnya ini lebarnya sama semua kecil. Saya ingin lebarkan sedikit. Caranya di satu kolom saya contoh gitu ya. Di contoh satu kolom, saya mau ngecek rekamannya dulu. Oke, jalan. Nah, jadi kita blok saja. Kemudian dari satu kolom terakhir gitu aja kita geser. Nanti yang lain-lainnya pun juga akan menyesuaikan. Ya, lebarnya sama. Gitu ya. Jadi kolom pertama kita punya student ID. Dan ini hanya nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk skor, nah ini skor A dan skor B. Kalau normalnya, kalau kita mengetik sesuatu, angka itu akan berada di sebelah kanan. Tipenya number dan ada di sebelah kanan. Ini sudah otomatis. Kalau ada di sebelah kiri berarti curiganya itu bukan angka, tapi tipenya teks. Kita mau ubah number, ya jangan lupa, kemudian baru ditengahkan. Oke. Untuk memastikan silahkan diklik di bagian sel tersebut ya, sel angka tersebut. Apakah betul nomor, angka, dan juga waktu dibawa ke bagian formula bar ini tidak ada spasi, pokoknya tidak ada karakter selain angka. Gitu ya. Jadi ini adalah kolom kedua ini adalah skornya kelas A dan skornya kelas B. Mahasiswa pertama. Mahasiswa pertama kelas A dapat 9, kelas B dapat 4. Nah, sekarang kita masuk ke kolom 4 yaitu average, rata-rata. Nah, rata-rata itu berapa? Kalau rata-rata menggunakan average ya. Rumusnya juga sama, average gitu. Kemudian kita
diketikkan penuh, kalau saya biasanya cuma AVE, kemudian saya tap, kemudian langsung muncul di situ ada kurung. Dilihat ya, jadi Microsoft Office itu selalu memberikan kita petunjuk loh. Gitu. Petunjuknya lihat nih, average, kemudian kurungnya angka 1, ya, number 1, terus kemudian penjelasannya kalau di tempat saya ya, titik koma. Saya mau besarkan coba. Saya buat 160%. Semoga teman-teman terlihat dengan jelas ya. Saya ulangi lagi di sel E4 ini, ya sel ya namanya ya. Kalau kita klik di sini, langsung muncul di sini ya, sel yang kita pilih itu name box-nya. Nah, atau name box-nya itu apa? Sel berapa? Sel, kolom, kemudian baris, E4. Kalau A4 di mana? A4. Itu ya namanya sel itu ya. Nah, sekarang saya ketikkan rumusnya di E4 ini. Average, kemudian kurung buka. Kemudian tadi perintahnya nomor 1. Oke. Nah, ini ya nggak boleh ada spasi apapun ya. Kalau tadi saya ada spasinya, perintahnya jadi nggak muncul. Ini petunjuknya. Ditulisnya disuruh nulis number 1, titik koma, number 2. Nah, itu ada waktu number 2 ada kurung siku, nggak perlu. Jadi saya tinggal pilih saja nomor 1-nya itu adalah ini. Ya, data yang ada di kolom C, di sel C4, kemudian titik koma. Ini sesuaikan dengan komputer masing-masing. Karena ada yang menggunakan titik koma. Tempat teman-teman ada yang menggunakan koma saja. Jadi tolong dilihat menggunakan apa komputer Anda tadi. Kemudian sekarang saya sudah tekan titik koma, sekarang yang di bold jadi nomor kedua. Nah, angka kedua saya pilih ini. Kalau sudah selesai, ya memang cuma mencari dari 2 angka, langsung dikurung tutup. Nah, seperti ini. Hasilnya rata-ratanya dari kedua ini adalah 7. Lihat di tengah ya, 7 ya. Kemudian, nah, cara lain untuk mencari rata-rata, saya tekan lagi sama dengan, kemudian ya, average. Jadi, teman-teman kalau mau menampilkan rumus harus menggunakan sama dengan dulu ya. Sama dengan, kemudian dituliskan formulanya apa. Kemudian sama, karena datanya bersebelahan, saya nggak mau satu-satu tapi langsung saya tarik. Saya tarik gini. C dan D5-nya saya tarik. Kemudian saya kasih kurung tutup, itu juga bisa. Namun nanti muncul ini, ada hijau-hijau di atas. Apa itu? Nah, gini ada muncul informasi. Mengapa demikian ya? Coba kalau kita tarik ke atas. Wah, ini muncul ini apa ya? Help on this error. Nah, teman-teman bisa cari tahu mengapa angka tersebut muncul kayak gitu. Jadi, kalau tanda ini adalah mendeteksi error dalam formula kita. Tapi kalau dirasa ini sih bukan masalah ya. Oke, fine. Kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, untuk data-data selanjutnya karena ini sama semua, sebetulnya ya kita nggak perlu sampai bikin dua nomor itu dikerjakan manual. Mending kita pakai tarik data. Jadi silakan di data di sel ini tadi, sel E4, kemudian nah kursor kita itu diarahkan di pojok kanan bawah. Nanti tanda plusnya yang semula gendut seperti ini jadi kurus dan warnanya hitam. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ada kotak hijau sebetulnya kalau teman-teman bisa melihat ya. Ada kotak hijau yang membantu kita. Nah, sudah kita tarik ini langsung menghasilkan data. Kemudian di pojok kanan bawah nanti ada informasi formula. Atau tadi muncul menu ini nih, conditional formatting. Nah, kita bisa blok, kemudian kita pilih conditional formatting. Misalnya highlight sales rule. Kalau di antara mana-mana lebih besar dari apa, kita bisa beri tanda. Saya mau beri
scale, warna. Jadi skala, warna skala. Jadi kalau ini ya. Nah, green, yellow, red. Gunakan menampilkan warna, gradien warna pada range sel. Setiap warna mengindikasi di mana sel value jatuh gitu ya. Sekarang gini. Ya, jadi kita bisa lihat ya kalau warnanya 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 hijau. Hijau ini berarti nilainya tinggi. 9, 8. Kalau udah turun sedikit warna hijaunya makin pudar. Kemudian akan menjadi kuning dan juga kemudian lama-lama orange. Kemudian kalau jelek sekali berarti warnanya merah. Nah, ini bisa kita berikan conditional formatting. Bisa juga bar, nanti kita gunakan yang lain ya. Oke, sekarang kita pergi ke kolom kelima, kolom F ini, untuk menampilkan nilai terbesar dari antara dua kelas. Jadi max itu untuk siswa-siswa dengan nomor urut 1, nilai terbesarnya mana? Nah, kita tekan saja di sini, max, kemudian habis itu kurung buka, ya dari kedua angka. Kalau datanya bersebelahan kita bisa drag seperti ini aja ya, ditarik gitu. Ya, dari kedua kelas ini mana sih yang nilainya paling besar? Nah, jadi kelas A dan kelas B untuk nomor untuk mahasiswa nomor urut 1 itu siapa yang nilainya paling tinggi? Kita bisa gunakan ini ya. Kemudian saya mau tarik lagi ke bawah. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, data yang ini juga muncul. Padahal ini kan nggak ada angkanya ya, nggak ada angkanya, nggak apa-apa kita hapus aja. Muncul ini, sedangkan Anda tahu bahwa ini bukan salah, kita bisa ignore saja. Nah, gitu ya. Kemudian bisa ignore error. Kalau Anda merasa memang nggak ada yang salah, gitu. Oke, yes, kita sudah punya data ini. Nah, saya mau blok lagi, saya mau berikan format yang lain. Saya mau berikan bar, gradient fill. Warna saya mau hijau. Nah, kayak gini. Jadi kalau nilainya penuh kan 10. Nilai penuh 10 maka akan terisi penuh satu kolom ini. Kalau 9 ada bagian yang tidak terisi. 3 sampai sini. Nah, itu juga bisa ya. Berikutnya kita masuk ke kolom G, yaitu min. Saya mau mencari nilai minimum yang paling kecil ya. Paling kecil dari dua kelas ini untuk siswa nomor 1. Ya, kita hanya membandingkan untuk siswa dengan nomor urut yang sama gitu. Nanti di bawah kita bandingkan per kelas. Bisa. Sekarang sama, min juga. Min, kemudian nomor 1, nomor 2. Saya mau letakkan di tengah lagi. Kemudian errornya mau saya hilangkan, saya tarik ke bawah. Kemudian saya blok. Errornya saya hilangkan. Kemudian ya kita mau memberikan format yang lain. Mudah ya teman-teman ya, min caranya itu. Misalnya kurang dari standar KKM, yang kurang dari 7 diberi warna light red, merah muda. Dengan teks berwarna merah. Oke. Nah, ini yang di bawah-bawah 7 nih warnanya merah. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, sekarang median. Ini kalau kita statistik, mencari nilai tengah ya median itu ya, bukan rata-rata. Median, itu ya median gini, median. Kemudian dari 2 angka, oke, kemudian kita bisa turunkan lagi. Ya nanti silakan diformat ya. Kemudian saya mau menggeser angka ke kanan. Wah, kalau digeser, Bu, ini student ID skornya itu jadinya tertutup.
Nah, kita mau buat agar agar sel itu, walaupun kita geser-geser, si ini itu tetap ada, dan juga kepala tabel ini selalu ada. Berarti ya, titik pertama yang berpotongan dengan kepala tabel dan juga baris ini, yaitu E4 ini ya, kita klik, kemudian jangan lupa di bagian view, kita lakukan freeze paint. Jadi waktu saya geser-geser, waktu ke bagian multiply ini, perkalian, itu akhirnya tidak tertutupi. Nah, bisa ya. Sekarang perkalian sama dengan ya, perkalian ini kita bisa gunakan ini. Nah, dipilih hurufnya, kemudian kasih bintang. Kemudian dikalikan yang lain. Ini mudah sekali. Begitu ya. Kemudian pembagian. Fraction itu kan pembagian ya. 9 dibagi 4. Ya, ini. Jadi ini pembagian. Kemudian kalau menambah nilai, misalnya ini sekarang basic matematik ya. Bagaimana sih mengelola angka? Jadi nilai 9 ditambah 4 minus sama dengan ini dikurangi ini. Seperti biasa, kita bisa gunakan lambang matematika ya. Kalau pembagian itu garis miring, garing ya. Kemudian square. Square itu kan pangkat 2. Jadi misalnya ya angka apa dari skor kelas A ini pangkat 2 sama dengan angka skor tadi. Kemudian pangkat seperti ini loh. Seperti lambang topi, ya kan? Pangkat ini. In the power of, kalau bahasa Inggrisnya. In the power of 2. Karena pangkat square kan pangkat 2. Seperti itu. Kalau mau bikin pangkat 4 ya pangkat 4. Nanti juga ada rumusnya yang menggunakan huruf square nanti. Oke, pangkat 2. Ya, betul ya. C4 pangkat 2. Oke. Yes. 9 kalau pangkat 2 kan 81 ya. 9 kali 9. Pangkat 2. Terus Anda tiba-tiba lupa bagaimana caranya bikin square ya. 9 kemudian kali 9 kan juga bisa. Nah, tinggal matematika banyak jalan sih caranya. Sekarang akar. Nah, berarti akar itu adalah square ya, square root. SQRT dari angka ini. Banyak sekali menunya, jadi tidak harus menggunakan cara ini, ada lagi cara lain. Menggunakan basic matematika ya, pangkat, kemudian minus ya, pangkat minus juga bisa. Kemudian kita mau membulatkan menjadi 2 desimal. Ya, misalnya ada angka ya, pembagian, misalnya ini, pembagian dari 9 dibagi 4, itu kan nilainya panjang. Bagaimana caranya membuat sebagai 2 desimal? Ini kalau saya tampilkan ya, tampilkan banyak. Nah, itu angkanya seperti ini nih. Namun kita mau bulatkan. Nah, caranya bulatkan setelah rumusnya selesai, kemudian diketik dulu round. Nah, roundnya bisa dibulatkan biasa atau bulatkan naik atau di pembulatan turun. Kalau naik nanti dibulatkan ke atas ya, berapa desimal. Kita buat seperti ini, round di depan, kemudian setelah rumus formula pembagian tadi kita berikan titik koma, kemudian berapa digit, diminta soalnya 2 desimal, 2 digit. Kemudian kita kurung tutup. Yes. Nah, kenapa demikian masih muncul? Karena ini tadi kita tampilkan. Nanti kalau teman-teman nggak tampilkan akan seperti ini. Oke, gitu ya. Round 2 desimal. Kemudian karena sudah tadi kita tinggal blok saja, kemudian kita tarik ke bawah ya. Misalnya seperti ini nih, square root, kita tambahkan lagi pembulatan di depannya. Round. Jadi rumusnya bertumpuk-tumpuk juga boleh. Round, setelah selesai rumus, kita berikan titik koma, kemudian 2 desimal.
Nah, muncul seperti ini. Kita kalau mau tampilkan tinggal ditarik lagi, di double klik. Bisa ditarik atau kalau saya lebih suka double klik seperti ini ya. Nah, dipilih dulu selnya, terus plusnya ditaruh di bagian pojok kanan bawah ini, kemudian double klik, klik-klik. Nah, begitu hasilnya. Kemudian saya mau buat di tengah. Nah, yang ini saya hapus. Yang ini hasilnya juga di tengah, kemudian saya tarik ke bawah. Begitu ya. Oke, sederhana. Itu tadi basic matematika yang kita punya. Kalau teman-teman ingin tahu di Excel itu punya banyak rumus. Nah, rumusnya di sini ada, kalau kita tekan caranya, pergi ke sel manapun, kemudian tekan F(X), insert function. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang sering kita gunakan, yang sering saya gunakan. Ada fungsi berkaitan dengan finansial, matematika, statistik, mungkin matematika dulu. Matematika, ABS, number, return the absolute value of a number atau nomor tanpa tanda tersebut. Nah, ini matematika sekali sih. Kalau yang saya ajarkan nanti yang basic ya, matematika yang paling sering kita butuhkan kalau perhitungan data itu seperti ya rata-rata. Jadi ada penjelasannya di sini. Itu ya, banyak sekali. Desimal. Oke, kemudian juga ada menu-menu formula statistik. Wah, average statistik ya. Kovarian, varian, gamma, rumus Pearson. Oke, nanti teman-teman kalau mata kuliah tingkat 2 atau tingkat 3 nanti ada mata kuliah statistik. Ya, kita bisa gunakan Excel untuk mengerjakan. Nanti saya jelaskan juga bagaimana menggunakan Excel untuk dengan rumus-rumus apa ya? Seperti kita bisa mencari perpotongan garis ya, sumbu X dan sumbu Y. Misalnya itu ya, tahu ya kurva ya. Kita mau mencari nilai untuk memenuhi dua perpotongan dari dua garis. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan Excel. Tapi ya itu review saja ya. Trailer untuk pertemuan-pertemuan yang belakangan. Hari ini basic matematika dulu. Nah, sekarang teman-teman kan sudah ya yang kolom ke kanan. Tadi membandingkan kelas A dan kelas B. Sekarang kita mau lihat ya, mau mengisi yang bagian bawah yaitu rata-rata untuk per kelas. Jadi average untuk kelas A aja bagaimana? Nah, caranya sama seperti tadi. Tapi karena ini datanya banyak, kita ngebloknya ke bawah gini. Oke. Kemudian kita kasih kurung tutup. Jadi kita ketahui ini artinya rata-rata dari skor nilai kelas A itu 5. Bagaimana dengan kelas B? Karena ini rumusnya sama dan lokasi datanya bersebelahan, kita bisa tarik saja. Oh, kita ketahui kalau ternyata rata-rata dari kelas B itu adalah 6. Gitu. Lihat ya, dilihat dari rumusnya average dari D4, D4 sampai D33. Ya, D33. Loh, Bu, katanya nomor 30 kok jadi 33. 30 kan angka kita ya, angka kita. Padahal dia sendiri lokasinya ya sel yang di Excel itu mengikuti ini. Ayo, sekarang freeze-nya saya buka dulu. Kan tadi kita bekukan ya, sekarang mau kita unfreeze. Loh, ini loh data kita tadi itu tidak diletakkan dari pojok kanan atas, pojok kiri atas, tapi mulai B2 baru nomor gitu. Jadi ada perbedaan nomor 1 kita, nomor 1 data itu kan ini. Padahal nomor 1-nya Excel, baris satunya Excel tuh yang ini. Jadi gitu ya, jangan salah ya, jangan salah antara nomornya Excel dan nomor data kita. Kemudian nilai tertinggi dari kelas A, sama, max. Kemudian ya dari kelas A. Kelas A itu mulai dari mahasiswa nomor 1 sampai mahasiswa nomor 30.
Nah, gitu. Nilai min juga sama. Subtotal. Subtotal ini maksudnya berapa sih jumlahnya nilai dari kelas A. Jadi kita bisa gunakan ini, rumus sum. Ya, nilai kelas A kalau dijumlah berapa sih nilainya semuanya? Ya, kita blok, kemudian kita letakkan 139. Kita tarik. Kalau kelas B, penjumlahan dari nilai-nilainya tadi ternyata adalah 191. Ingat, yang dijumlah cuma yang data aja ya. Yang ini kan bagian informasi kita. Perhitungan kita nggak perlu dijumlah juga. Nanti dijumlah juga sak minnya, sak mediannya dijumlah. Enggak ya. Grand total. Kemudian grand total berapa? Ya, misalnya ini saya kumpulkan ya. Grand total berarti ya saya jumlah sum dari nilai kedua ini. Seperti itu. Jadi basic matematik hari ini kita sudah belajar rata-rata ya menggunakan average. Nilai tertinggi, max, nilai terendah, kemudian nilai tengah, median, perkalian, pembagian, penjumlahan atau penambahan ya, kemudian kurang, pengurangan, pangkat, dan juga akar. Kemudian kita bagaimana cara kita untuk membulatkan angka. Yo, hari ini cukup itu dulu. Hari ini masih berapa ini? Nah, kita kalau mau tahu berapa data kita, tinggal di blok saja. Nanti Excel membantu menghitungkan. Count 11. Oh, ada 11 hal yang kita pelajari hari ini. Ditambah ini tadi. Ada yang namanya sum ini tadi. Berarti 12. Hari ini kita belajar 12 formula. Berikutnya ya, pertemuan berikutnya saya mau menambahkan formula-formula lain sekaligus studi kasus. Ya, ini mudah sekali ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar Excel hal yang mudah. Mungkin tapi ada juga yang belum. Jangan khawatir, ikuti saja. Kalau masih bingung silahkan Anda screenshot apa maksudnya, ya jelaskan, tanyakan ke saya. Ya, ini adalah mata kuliah yang paling favorit saya, Excel. Semoga teman-teman juga suka ya. Karena kan tantangan ini berkaitan dengan angka-angka. Ada rumus-rumus bagaimana menyelesaikan suatu perhitungan itu tidak hanya satu caranya. Banyak. Oke. Udah saya akhiri pertemuan kita hari ini. Teman-teman tetap ya. Sekarang teman-teman harus mencoba lagi di sheet kedua. Nah, kalau Excel kan bisa dokumennya banyak ya. Teman-teman silakan kopikan datanya. Ya, kopikan data ini atau yang tadi di Excel ya. Let's say saya punya ini. Gini ya. Base spesial. Nah, kemudian angka 1. Angka pertama. Kemudian angka kedua. Angka pertama dan angka kedua. Nah, teman-teman Anda kalau mau memikirkan angka, mau bikin angka secara random, itu tidak perlu nekan, kemudian ini nekan. Enggak ya, kita bisa gunakan random. Menu random. Ya, random number between the number you specify. Oke, saya gunakan ini, random between. Jadi kita akan menampilkan angka-angka yang random antara ya data paling bawahnya adalah 1. Data paling atas adalah 10. Jadi nanti Excel membantu kita untuk mengeluarkan angka-angka yang random gitu. Cepet ya teman-teman ya. Tapi bedanya kalau random ini kalau kita ubah sedikit dia juga selalu berubah. Saya mau tarik ke kanan. Saya tarik ke kanan, ya nanti nilainya juga berubah lagi. Random. Nah, selalu berubah-ubah. Nah, bagaimana caranya supaya nilainya yang sudah dihasilkan ini tidak berubah? Ya, kita tinggal copy. Nah, sekarang kita blok. Kemudian kita copy. Ctrl C biasa. Kemudian di tempat itu tadi, kita klik
value atau paste spesial. Nah, kita pilih paste as value. Nah, jadi nanti kalau sudah kita ubah-ubah, kita buat penjumlahan misalnya, itu sudah angka random tadi sudah tidak berubah-ubah, udah paten. Kayak gitu ya. Sekarang teman-teman di sheet 2 ya. Gunakan ya perhitungan. Anda ceritakan apa yang terjadi di sini. Anda bikin jangan 2 angka tapi 3. Jadi 3, ada angka ketiga. Jadi bikin generate random angka ketiga, kemudian manfaatkan lagi semua rumus-rumus yang ada. Tadi rumus Anda belajar apa saja? Jelaskan, misalnya penjumlahan angka pertama dan angka ketiga. Tulis, misalnya di sini judulnya itu. Soalnya adalah penjumlahan angka pertama dan angka ketiga. Berarti angka pertama ditambah angka ketiga. Angka ketiga kita di sini. Ini belum ada angkanya. Saya buat dulu. Oh, salah deh. Oke. Nah, misalnya ini. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita buat. Jangan lupa di value dulu supaya angkanya nggak berubah-ubah. Copy, kemudian di data awal tadi diklik kanan, kemudian pilih value. Ya, penjumlahan angka pertama dan ketiga, dan begitu seterusnya. Ya, silakan digunakan lagi ya, sesuai dengan kreativitas Anda. Ini karena basic, saya harap Anda mencoba-coba sendiri. Kalau akar tadi bagaimana ya kalau misalnya pangkat tapi pangkatnya -2 misalnya. Dicoba-coba ya. Oke, hari ini pertemuan kita jamnya masih panjang. Silakan dilanjutkan dengan mencoba-coba rumus-rumus yang Anda tahu. Berikutnya pertemuan berikutnya akan saya jelaskan langsung studi kasus. Jadi ada kasus apa dan kita harus menyelesaikan kasus tersebut menggunakan perhitungannya menggunakan Excel. Oke teman-teman, sampai di sini kelas hari ini. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan langsung drop di grup kelas kita supaya saya bisa segera menjawab. Seperti biasa dalam jam kelas, ini tidak berarti kuliahnya selesai. No, karena Anda masih harus berlatih. Dan saya masih standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik begitu ya teman-teman ya. Tetap semuanya silakan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.